Pak SBY, mumpung ngobrol-ngobrol santai, boleh nanya-nanya Pak ya? Boleh, silakan. Terima kasih Pak. Ini akhir-akhir ini nampaknya Bapak difitnah lagi ya Pak ya? Partai Demokrat dituduh sebagai dalang gerakan massa. Cikeas, tentu maksudnya Bapak, juga dituduh menggerakkan dan bahkan membiayai gerakan unjuk rasa yang kemarin terjadi. Kenapa Pak ya? Kira-kira kok Bapak selalu yang dijadikan kambing hitam? Ya nggak tahu saya, nggak tahu. Apa barangkali nasib saya dibeginikan terus ya. Nggak tahu saya, memang kalau saya ikuti ya kembali seperti yang saya alami pada tahun 2016 dulu. Saya dituduh, difitnah, menunggangi, menggerakkan, membiayai, sama dengan sekarang sebuah gerakan unjuk rasa besar waktu itu. Begini, saya ini orang tua ya, pernah berjuang sebagai prajurit 30 tahun, pernah juga berada di pemerintahan 15 tahun, juga mengertilah pemerintahan itu menghadapi banyak masalah dan masalah itu harus dipecahkan. Saya juga dulu begitu, mengalami hal begitu. Jadi kalau tiba-tiba kemarin saya dituduh seperti itu, tidak baik. Tidak baik kalau negeri kita makin subur fitnah, hoax, tuduhan-tuduhan tidak berdasar. Andai kata saya ini punya kemampuan menggerakkan gerakan massa yang begitu luas di tanah air kemarin, andai kata saya punya uang, dan tentu uangnya itu banyak dengan menggerakkan aksi-aksi seperti itu, saya juga nggak punya niat, tidak terpikir untuk melakukan sesuatu yang menurut saya tidak tepat saya lakukan. Dan begini, menfitnah itu kan sebenarnya menuduh seseorang, saya dalam hal ini, yang tidak mengandungi kebenaran. Saya menjadi korban. Dan jangan lupa, kemarin elemen masyarakat yang melakukan unjuk rasa di mana-mana, kalau dianggap itu ditunggangi oleh orang seperti saya, digerakkan, dikasih uang, mereka juga terhina, merasa dihina. Dan apalagi menfitnah itu kan mempermainkan kebenaran. Nah, sebagai umat yang beriman, kita ini, kalau kita senang dan suka menfitnah, senang mempermainkan kebenaran, sama dengan mempermainkan Tuhan. Jadi saya ya prihatin makin berkembang seperti ini, tetapi yang jelas ya lagi-lagi saya harus bersabar. Dulu waktu almarhumah Ibu Ani masih ada, saya juga sering mengalami seperti ini, tetapi nampaknya Allah masih meminta saya untuk terus bersabar. Mudah-mudahan negara kita makin baik dan tidak berkembang fitnah atau tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar seperti itu. Kalau menurut Bapak, kira-kira siapa Pak yang nuduh Bapak ataupun Cikeas di belakang perlawanan rakyat kemarin? Apa mungkin Bapak yang dimaksud oleh Pak Airlangga? Siapa? Pak siapa? Pak Airlangga. Pak Airlangga, ya. Kemudian Pak Luhut, bahkan dari BIN juga menyebutkan kemungkinan ada pihak yang menggerakkan atau menunggangi aksi-aksi unjuk rasa kemarin. Saya kok nggak yakin ya kalau Pak Airlangga, Pak Luhut, atau BIN yang dimaksud itu saya. Hubungan saya dengan Pak Airlangga selama ini baik, dengan Pak Luhut juga baik, dengan BIN juga nggak ada masalah. Saya nggak yakin kalau BIN menganggap saya ini sebagai musuh negara, saya kira enggak lah ya. Nah, kalau ditanyakan begitu, yang paling baik ya tanyakan kepada beliau-beliau itu, siapa yang dimaksud aktor yang menunggangi, yang menggerakkan dan membiayai itu.
Mungkin kalau tidak ada kejelasan, ini tidak baik. Rakyat saling curiga, kemudian ya tidak baik kesana kemari beritanya. Lebih bagus kalau memang menggerakkan, menunggangi, membiayai itu oleh negara dianggap kejahatan, melanggar hukum, dan hukum harus ditegakkan, lebih baik disebutkan. Kalau tidak nanti dikira negaranya melakukan hoax. Tidak bagus, karena kita harus percaya pada pemerintah kita. Kita harus put trust, ya, kepercayaan kepada pemerintah kita untuk menjalankan tugas-tugasnya. Nah, kalau rakyat nanti dianggap ini kok main tuduh negara pemerintah, menjadi tidak bagus. Jadi kalau saya ditanya ya seperti itu, tapi yang paling bisa menjawab, yang paling bisa mengklarifikasi semuanya ini ya beliau-beliau. Dan saya yakin beliau kalau ditanya oleh pers, oleh rakyat, mesti mau menjelaskan itu. Begitulah etika yang harus dimiliki oleh siapapun yang sedang mengemban amanah memimpin negeri ini. Atau mungkin tuduhan itu karena sikap fraksi Partai Demokrat, Pak, yang kemarin menolak pengesahan Omnibus Law di rapat DPR. Mungkin juga ada kaitannya ya. Tapi begini loh, saya ini kan sekarang sudah lebih dari 9 bulan saya kira tidak lagi aktif dalam aktivitas politik sehari-hari. Juga dalam kegiatan Partai Demokrat sehari-hari. Saya sudah pensiun dari situ. Sebagai patron, sebagai sesepuh, saya sudah mempercayakan kepada pemimpin dan jajaran Partai Demokrat. Pemahaman saya, ya, dan ini saya kira penting untuk diketahui oleh rakyat, juga oleh negara dan pemerintah sebetulnya. Fraksi Partai Demokrat dalam sidang paripurna tanggal berapa kemarin ya? Tanggal 5 Oktober yang mengetok palu disahkannya RUU Omnibus Law itu, yang saya pahami sebenarnya Partai Demokrat itu belum setuju, tidak setuju kalau malam hari itu RUU itu diketok, disahkan. Yang saya ikuti ada 2 alasan Partai Demokrat. Yang pertama, diketahui bahwa di sana sini dari kandungan RUU Cipta Kerja ini masih ada masalah. Masih ada masalah di sana sini. Bukan hanya yang ada dalam pasal-pasalnya, mungkin juga tentang desain, konsep dasar, dan intentions dari pemerintah negara ini apa sebenarnya? Apa hanya khusus penciptaan lapangan pekerjaan atau investasi, atau yang lebih luas lagi menyangkut ekonomi? Tetapi yang dipikirkan oleh fraksi Partai Demokrat itu di sana sini memang masih ada masalah. Jadi perlu waktulah untuk menuntaskan supaya clear. Kalau RUU masih ada masalah-masalah yang mungkin juga serius, disahkan hampir pasti begitu dijalankan nanti menimbulkan masalah yang lebih besar, lebih luas lagi. Lebih bagus dituntaskan dulu. Nah, yang kedua, alasan Partai Demokrat itu, Demokrat tahu bahwa penolakan terhadap RUU ini tinggi, bukan hanya dari pekerja atau buruh, dari civil society, dari pencinta lingkungan, dari masyarakat yang ada di daerah yang berkaitan dengan lahan pertanian, perkebunan, pertambangan, seperti itu. Nah, Demokrat berpendapat kalau penolakan itu tinggi, begitu disahkan hampir pasti terjadi perlawanan. Mengapa tidak? Ini usulan Demokrat sebetulnya. Jangan dipaksakanlah. Masih ada waktu entah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai betul-betul bulat.
Nah, kalau ada pihak-pihak yang menolak, DPR itu bisa berkonsultasi. Pemerintah juga begitu. Kalau konsultasi itu jangan hanya kepada unsur-unsur yang setuju. Nah, itu menurut saya sudah setuju kok. Justru yang belum setuju itulah diajak bicara. Insya Allah ada titik temunya. Nah, ini yang menurut fraksi Demokrat kemarin belum tepat langsung disahkan. Jadi Demokrat mengingatkan baik-baik sebetulnya negara, dalam hal ini pemerintah yang mewakili presiden, karena konstitusi kita kan undang-undang itu disusun oleh presiden dan DPR RI. Dan juga DPR RI itu rampungkan dulu, tuntaskan dulu, hilangkan masalah itu, kemudian bangun komunikasi yang lebih bagus, dialog yang lebih bagus, terutama dengan pihak-pihak yang belum setuju. Itulah sebetulnya keinginan, maksud, dan sikap, boleh dikatakan tegas, untuk kebaikan dari Partai Demokrat kemarin. Jadi kalau itu lantas dianggap Demokrat melawan negara, ya tidaklah. Demokrat ini kecil sekarang katanya, dan kita juga di luar pemerintahan, kita tahu diri. Ya, tempat kami untuk bersuara di situ. Kalau kami ada di pemerintahan, pastilah mengingatkan juga. Ayo kita tuntaskan dulu, jangan terlalu banyak masalah. Mari kita bangun komunikasi lebih bagus lagi dengan semua pihak. Kan begitu. Karena Demokrat tidak punya peluang, tidak punya jalan untuk itu, ya bersuaranya di DPR RI. Dan kemarin itulah tempatnya, sidang paripurna DPR RI. Mestinya begitu. Jadi sebenarnya Partai Demokrat tidak keberatan atau setuju terhadap undang-undang yang bertujuan meningkatkan investasi dan lapangan kerja, Pak? Demokrat itu kan pernah berada di pemerintahan 10 tahun. Saya yang mengemban amanah. Jadi mesti mengerti bahwa negara, pemerintah itu perlu dari masa ke masa meningkatkan perekonomiannya, meningkatkan pertumbuhannya melalui misalnya investasi. Dengan pertumbuhan ekonomi yang bagus, maka lapangan pekerjaan akan tercipta. Pasti Demokrat juga setuju kalau negara sekarang ini dan ke depan punya undang-undang yang tujuannya membuat ekonomi tumbuh dengan baik, investasi berjalan, lapangan kerja tercipta, dengan catatan niat yang baik itu untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan rakyat tentu ada rambu-rambunya. Misalnya undang-undang itu harapannya kan semua dapat, semua win, dunia usaha atau bisnis win, kemudian para pekerja juga win, dapat, rakyat di bawah juga dapat manfaatnya, para pencinta lingkungan juga diperhatikan, harapan dan tuntutannya, everybody wins. Itu undang-undang yang baik, itu solusi yang baik kalau ingin meningkatkan investasi dan sekaligus penciptaan lapangan pekerjaan. Seperti itu. Dan begini, saya bisa bicara karena sudah mengalami. Memang selalu ada masalah. Bukan hanya di Indonesia, di dunia juga begitu. Dalam bidang perekonomian, dalam menjaga pertumbuhan, dalam menggalakkan investasi, hubungan antara perusahaan dengan pekerja, hubungan antara negara dengan rakyat, hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, selalu ada. Oleh karena itulah undang-undang yang baik dan tepat diwadahi semua itu, dan begitu dijalankan semua dapat. Sehingga kalau kemarin masih ada konflik, katakanlah kepentingan antara negara pemerintah dengan yang lain, antara bisnis dunia usaha dengan yang lain, berarti masih ada masalah. Oleh karena itu Demokrat setuju sekali kalau kita punya undang-undang yang bisa menggalakkan ekonomi kita. Dulu kalau kami tidak berupaya untuk menggalakkan investasi, ya tidak mungkin ekonomi tumbuh
relatif tinggi, pengangguran turun, kemiskinan turun, GDP naik 400%, income per kapita naik 350%. Jadi ya produk dari itu apa yang kami lakukan. Nah, kalau pemerintah ingin lebih meningkatkan lagi, bagus sebetulnya. Karena tidak mungkin rakyat mendapatkan pekerjaan kalau ekonomi tidak tumbuh. Kalau nggak punya pekerjaan, nggak mungkin dia punya daya beli dan penghasilan yang baik. Kita tahu semua, saya mengerti sekali. Tapi setiap undang-undang pastikan tidak bertentangan dengan konstitusi, tidak menabrak undang-undang lain yang dianggap masih bagus, tidak bertentangan dengan kehendak rakyat secara keseluruhan. Saya yakin ada kok jalan untuk itu. Jadi kalau ada yang berpendapat Demokrat tidak setuju untuk menggalakkan ekonomi dan investasi, ya salah besar. Karena kami juga begitu dulu. Tetapi ya sudahlah, yang penting kami punya posisi yang jelas dan kami pertanggungjawabkan semuanya itu. Meskipun sekali lagi saya tidak ikut secara teknis dan setiap hari di sana, tapi saya yakini Demokrat punya niat dan tujuan yang baik. Tadi Bapak sempat bilang dulu juga pernah difitnah ya Pak, menggerakkan dan membiayai gerakan 411 di Jakarta. Iya, iya. Bagaimana ceritanya Pak dan siapa yang memfitnah? Itu sudah lewat ya. Sudah 4 tahun yang lalu saya tahu. Ya, mungkin adalah yang ingin mendapatkan kredit dari pemimpin, dari penguasa. Ini cerita klasik ini. Mereka ingin dapatkan kredit tetapi dengan cara ya merusak nama baik orang lain, menjatuhkan orang lain. Meskipun belum tentu berhasil cara-cara begitu. Saya tahu. Mengapa saya tahu? Karena ketika ada seseorang yang membawa berita itu kepada pemimpin kita, presiden kita, ada juga saksinya di situ yang kaget sekali. Dan belakangan setelah lewat prahara itu, baru menyampaikan ke saya. Oke, yang kedua juga, seseorang yang memfitnah tadi, rupanya meminta bawahannya ya untuk melengkapi, cari bukti-bukti yang nggak ketemu. Nah itulah juga sampai ke telinga saya, tetapi sudahlah, sudah saya anggap selesai, karena bagi saya itu juga sesuatu yang tidak bagus. Almarhumah Ibu Ani itu pernah berpesan di hari terakhirnya, tolong tulislah memoar segala fitnah, segala apa yang dituduhkan kepada kita, supaya anak cucu kita mengetahui yang sebenarnya. Tolonglah ditulis memoar itu. Itu amanah almarhumah. Terus terang belum saya tulis, tapi insya Allah pada saatnya nanti, supaya jika suatu saat saya dipanggil Yang Maha Kuasa, saya sudah menulis apa yang harus saya tulis. Karena ini cerita tentang kebenaran. Bahkan katanya Bapak saat pertemuan dengan Pak Jokowi sampai harus mengklarifikasi Pak, apa presiden kita termakan Pak dengan tuduhan dan fitnah itu? Ini menarik gini. Segera setelah saya dapat berita seperti itu, saya datangi loh Pak Wiranto waktu itu sebagai Menko Polhukam. Apa benar Pak Wiranto, karena saya dengan Pak Wiranto dulu pernah bekerja bersama-sama di awal reformasi dengan niat yang baik ya untuk melakukan pembenahan, koreksi apa yang terjadi di jajaran TNI. Jadi saya pelihara juga hubungan baik saya dengan Pak Wiranto. Saya tanyakan apa betul Pak Wiranto membenarkan memang ada seperti itu sampai ke presiden. Saya datangi Pak Yusuf Kalla karena dulu bersama-sama 5 tahun mengemban tugas negara. Pak Yusuf, Pak JK, apa ada berita seperti ini? Pak JK juga membenarkan. Tentu tidak etis kalau saya bertanya, Pak Jokowi percaya enggak ya gitu dengan itu semua. Sampailah begini, saya punya kesempatan
ada pertemuan dengan beliau, Pak Jokowi. Ingat saya tahun 2017. Nah, ini kesempatan yang baik bagi saya untuk tabayun, klarifikasi. Saya tanya, apakah benar ada berita seperti itu? Pak Jokowi dengan hati-hati menjawab waktu itu, ya saya kan tidak semudah itu Pak SBY, percaya, tetapi saya sudah mengerti kok semuanya. Terus saya sampaikan, ini perlu saya sampaikan kepada saudara-saudara saya, rakyat Indonesia, saya sampaikan pada beliau, Presiden kita Pak Jokowi, saya ini pernah memimpin negara seperti Bapak sekarang ini, ingin berbuat sesuatu yang baik, supaya negara kita baik. Nah, kalau saya dituduh ingin merusak negara, ingin mengganggu negara, sedih loh Pak saya, sakit hati saya Pak Jokowi. Bapak suatu saat juga akan seperti saya, kembali ke masyarakat luas, sudah seperti rakyat biasa, tidak punya power, tidak punya kekuasaan, kemudian dituduh seperti itu. Sakit, mudah-mudahan Bapak tidak. Nah, itulah yang saya sampaikan dulu supaya selesai urusan ini, dan saya ingin ya menganggap itu selesai, tetapi saya belajar dari kehidupan ini, ya. Dan selalu ada orang yang ingin mendapatkan kekuasaan, mendapatkan kredit dengan cara yang menurut saya tidak bagus. Nah, saya salah satu korbannya. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi nanti di masa depan. Seingat saya Pak, memang selama 10 tahun dulu Bapak memimpin menjadi presiden, Bapak tuh sering sekali dikritik, dihujat, dan bahkan banyak sekali unjuk rasa. Nggak habis-habisnya ya. Tapi Bapak tetap sabar. Pemerintahan Pak SBY juga tidak mudah menuduh siapa yang menggerakkan dan mendanai unjuk rasa. Misalnya menuduh partai yang melakukan oposisi terhadap pemerintah. Kalau menurut Bapak, mengapa sekarang berbeda Pak? Iya, saya nggak punya jawabannya, tetapi begini. Kalau seseorang sedang mengemban amanah, apalagi memimpin Indonesia, menjadi presiden, harus siap-siap seperti yang saya alami dulu. Dikritik, difitnah, dihujat, kadang-kadang berlebihan ya, sampai Ibu Ani di tengah keheningan malam suka sedih, dan kami saling menguatkan hati kami, harus kuat, harus sabar, ya memang beginilah, sedang mengemban amanah, semua diarahkan ke kita, tapi percayalah akan kita lalui semuanya ini. Seperti itu. Dan saya kuat. Kalau saya nggak kuat, nggak mungkin selesai mengemban tugas sebagai presiden. Kalau saya nggak kuat, tidak mungkin saya bisa bekerja untuk meningkatkan ekonomi, menjaga demokrasi, tegaknya hukum dan keadilan, hubungan internasional yang baik, dan sebagainya. Kalau saya tidak sabar, kemudian melakukan tindakan yang tidak sepatutnya saya lakukan. Jadi mengapa saya dulu bisa, itu yang ada dalam pikiran saya, dan kebetulan almarhumah betul-betul mendukung sikap dan tindakan saya itu. Nah, yang kedua, suudzon itu tidak baik. Saya dulu menghormati semua, ya, misalkan PDI Perjuangan beroposisi dengan pemerintahan saya tetap menjaga silaturahim dengan para petinggi PDI Perjuangan. Saya menghormati Ibu Megawati sebagai presiden sebelum saya, kakak saya, hubungan saya dengan almarhum Pak Taufik Kemas juga baik. Jadi tidak ada masalah apapun, dan saya tidak mudah untuk mengatakan yang menggerakkan ini, pasti ini yang beroposisi. Bisa salah loh. Dan itu lebih baik sangka daripada buruk sangka, begitu. Dan saya tidak bisa menasihati siapapun, tetapi saya dulu alhamdulillah lulus menghadapi ujian seperti itu. Dan kuncinya adalah kita respect kepada pendahulu-pendahulu, kita menghormati siapapun, tidak suudzon, karena kalau buruk sangka itu bisa salah, berdosa kita. Nah, itulah kalau saya ditanya masa lalu saya dulu yang tidak mudah sebetulnya, tapi alhamdulillah saya lulus dari ujian sejarah. Begitu.
Ya, Alhamdulillah. kira-kira Matur begitu. nuwun loh Pak, ini udah Iya. berkenan ngobrol santai Pak. Oke. Selamat istirahat Pak. Thank you, Matur nuwun. makasih, makasih, makasih semuanya.